Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita berada di rumah Tuhan, satu anugerah kasih yang besar bagi setiap kita. Dia sungguh baik, dia amat baik. Kita bersyukur pada saat ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Dan mari kita satukan hati, kita mau katakan, Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap kami, lawat setiap kami. Dan kami mohonnya kuat kuasa-Mu yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kuat kuasa-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan. Kuat kuasa-Mu yang memberkati setiap kami. Kuat kuasa-Mu yang mencengkram setiap kami. Kuat kuasa-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, kuasai hati pikiran kami. Kami mau rindu berikan yang terbaik untuk Engkau. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersatu hati, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami, pelayanan kami adalah ibadah pelayanan diberkati Tuhan. Jadilah kami, persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan, dan Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu kuasa-Mu ada di tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami dan kelemahan kami. Haleluya. Kita katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai di hidupku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita pujikan pujian dengan segenap hati kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Sekali lagi kita katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan.
dan perisai.
Haleluya Yesus. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau melarang dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, tempat penolong di saat susahku, tempat Terima kasih pemenara dan perisai bagi setiap kami. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami, Engkau bersuka atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Memberikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita berjalan bersama Dia. Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kita tak gentar bersama Tuhan, karena tangan yang menopang setiap kita, tangan yang mengangkat ke setiap kita. Dia Allah gunung batu bagi setiap kita. Dia Allah yang memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Berjalan bersamamu. Amin. Katakan, rasakanmu berjalan.
firman-Nya yang kudus yang boleh memberkati setiap kita. Dan kita akan mau katakan, siapakah aku ini Tuhan? Kau sungguh mengasihi setiap kami. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, Kau baik Tuhan. Dengan apa aku balas Tuhan?
kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Apapun permasalahan kami saat ini, kami tetap mengucap syukur karena kami boleh tetap mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Engkau sudah memilih kami, bukan karena kebaikan kami, tapi karena Engkau yang sudah memberikan karunia yang khusus bagi setiap kami untuk Engkau angkat dari lumpur dosa, dari segala kejahatan, dari segala dosa. Engkau sudah ampuni, sudah kuduskan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh beribadah juga pada saat ini, kami boleh dengan bebas memuji, menyembah Engkau dengan tubuh yang kuat, sehat. Ini juga merupakan anugerah, merupakan mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan bersama, sudah boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan yang penuh ada pada setiap kami Tuhan. Hikmat Tuhan ada pada setiap kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan saat ini, dan kami boleh pulang dengan berkat yang luar biasa atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau kuasai, Engkau berikan hikmat pengurapan juga, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi tadi kalau di barat sudah ada hujan, meskipun sebentar, nggak tahu di sini ada hujan nggak, tapi cuacanya saat ini sudah mulai bersahabat daripada beberapa hari yang lalu atau beberapa 1-2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah sampai sempat 38-39 derajat, panas gerah gitu ya. Jadi puji nama Tuhan, ini sudah Tuhan izinkan cuacanya sedikit berubah, mulai masuk ke musim penghujan ya. Tapi biarlah nanti musim hujan juga tidak menghambat kita untuk datang beribadah. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini saya akan bawakan satu renungan tentang berkat dan beban. Ya, berkat dan beban. Wah, ini satu kata yang kontradiktif gitu ya, yang bertolak belakang. Satunya berkat, wah ini biasanya membuat orang bersukacita, orang tertawa gitu ya. Tapi kalau sudah ngomong beban, itu biasanya membuat orang susah, membuat orang sedih, membuat orang menangis, bahkan membuat orang marah kepada Tuhan. Ya, tapi tidaklah pada sore hari ini kita mau lihat bersama, kita mau belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang berkat dan beban. Yuk kita baca sekarang di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-7 sampai ke-9. Kita baca bersama aja ya, pelan-pelan. Saya akan pimpin ya. 1, 2, 3. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini berbicara tentang hubungan seorang ayah dan anak. Kalau kita di dunia saja tadi dikatakan, kalau ayah atau orang tua kita itu mencintai kita, pasti orang tua kita, ayah atau ibu kita, itu tidak mungkin membiarkan kita. Apalagi kalau kita ini mau masuk di dalam satu kejahatan begitu ya, satu hal yang buruk, pasti kalau kita ingat, mungkin bapak-bapak yang umurnya sudah 35 tahun ke atas gitu ya, sebagai orang tua, kita akan ingat flashback beberapa belas atau puluh tahun yang lalu. Pasti kita ingat, kita mungkin dimarahi, kita dilarang oleh orang tua kita. Ternyata itu semua merupakan satu hal yang benar, satu hal yang baik.
Kenapa? Itu satu tanda bahwa orang tua kita itu ternyata menyayangi kita. Dikatakan mana ada anak-anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Maksudnya belum tentu ini harus dipukuli, bukan gitu, tapi dinasihati, ditegur, begitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau berlawanan, kalau ada seorang anak yang dibiarkan oleh orang tuanya, itu dikatakan akan menjadi anak-anak yang gampangan, begitu. Dikatakan ditulis dalam Alkitab. Dan di situ ditegaskan juga kalau ayah kita yang sebenarnya yang ada di dalam dunia ini, yang mungkin sudah memarahi kita, menasihati kita, menegur kita, bahkan mungkin menghajar kita, itu saja kita hormati dan harus kita hormati mereka. Apalagi dikatakan Bapa kita yang di surga. Kalau kita melihat hubungan, kalau Tuhan begitu ya, kita ini adalah jemaatnya begitu ya. Tapi kalau Tuhan itu kita pandang sebagai Bapa kita, berarti kita tuh anak-anaknya. Kalau Bapa di dunia ini saja kita hormati, yang sudah mempedulikan kita, yang sudah menasihati kita, yang sudah memarahi kita, apalagi Bapa kita di surga. Nah, kita sekarang mau lihat apa hubungannya tentang berkat dan beban tadi. Bapak Ibu, saya kasih beberapa contoh. Yang pertama, saya katakan anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah sebagai berkat bagi setiap kita sebagai orang tua. Amin. Bapak Ibu setuju ya tentang hal itu ya. Jika seseorang itu mendapatkan seorang bayi, begitu ya, pasti dia mengatakan itu berkat. Betul? Itu merupakan satu hal yang baik. Kita bisa bersuka cita. Mungkin kita lelah pun, begitu ya, sebagai orang tua, pada saat kita mungkin ingat beberapa tahun, belas atau puluhan tahun yang lalu, wah, sebagai orang tua, kita pasti merasakan sukacita. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya pada saat, mungkin Bapak Ibu ingat pada saat beberapa tahun yang lalu, kalau kita memiliki seorang bayi, kira-kira kita bisa tidur nyenyak nggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Tidak bisa, gitu ya. Meskipun kalau saya ini banyak istri saya yang bangun malam, tapi kalau istri saya bangun malam pun untuk merawat anak saya yang mungkin nangis, yang harus ganti popok, yang mungkin harus memberikan air susu, begitu ya. Susu itu pasti juga terganggu. Nah, biasanya banyak juga orang pada saat seperti itu mengatakan itu merupakan beban dalam hidupnya. Tetapi kalau mendapatkan bayi, wah ini anugerah. Tapi pada saat merawat, pada saat mungkin harus beli susu, begitu ya, harus beli perlengkapan bayi, harus mengeluarkan uang, merasa pengeluaranku loh banyak, ini untuk bayi ini. Aku harus bangun tidur di tengah malam, aku tidak bisa tidur nyenyak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga aku nanti pada pagi hari, waktu saat aku kerja, aku ngantuk, aku lemes, badanku capek. Dikatakan itu beban. Nah, jika seorang mendapatkan rumah yang besar, seperti contoh di dalam LCD di depan, pasti mengatakan, wah kalau aku dapat rumah semewah dan sebesar ini, selengkap itu, saya katakan itu berkat. Betul, Bapak Ibu? Kalau kita terima berkat, rumah yang besar, kita pasti mengatakan, wah ini berkat. Ini merupakan pemberian Tuhan, wah dengan sukacita, semuanya lupa. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita harus merawat rumah yang sudah kita dapatkan itu, mungkin beberapa orang mengatakan itu merupakan beban. Untuk biaya pembantu saja mungkin harus 2-3 pembantu, biayanya besar dan itu merupakan beban. Aku mungkin harus mengepel, aku harus mengelap kacanya, harus memangkas rumputnya. Kalau dibiarkan nanti debuan, kalau dibiarkan nanti bocor, rusak semuanya, sehingga aku harus merawat. Itu dikatakan beban, bukan lagi berkat bagi sebagian orang. Saya kasih contoh lagi. Kalau seorang mencapai gelar, wah sarjana begitu ya, entah itu lulus, sekarang kalau SD saja
Kayaknya pakaiannya juga seperti di kanan saya itu, pakai toga begitu ya. Sekarang anak-anak seperti begitu. Kalau dulu waktu zaman saya kuliah, cuman kuliah saja saya bisa mendapatkan toga begitu ya, kalau saya lulus sarjana. Tapi kalau SD, SMP, SMA enggak. Tapi saat ini seperti begitu. Nah, jika seseorang mendapatkan gelar di dalam hidupnya, entah itu sarjana, entah itu sarjana S2, bahkan S3, wah ini berkat. Tetapi kadang lupa, sebelumnya mereka harus belajar dengan tekun. Tidak bisa asal cuman biasa saja terus terima gelar, tidak seperti itu. Tetapi harus belajar dengan tekun, harus mungkin bahasa Jawanya melekan gitu ya, untuk belajar. Kalau tidak bisa lulus. Kalau ada ujian, ada tugas, harus diselesaikan sampai melekan gitu, sampai minum kopi nggak bisa nggak berhenti begitu ya, harus bangun pagi sampai larut malam. Untuk apa? Untuk belajar, untuk mengerjakan tugas. Beban bagi sebagian manusia. Nah, juga saya kasih contoh, kalau seseorang bisa sehat gitu ya, ataukah mendapatkan satu kesembuhan, wah ini merupakan berkat ya, merupakan sesuatu yang luar biasa. Sehat tubuhku, sampai umur 80 aku masih bisa berlari-lari kecil, mungkin begitu ya. Tapi tidak pernah dipikirkan sebelumnya dia harus menjaga makan, mungkin dia harus terus tekun untuk berolahraga dan lain sebagainya. Dan itu sebagian orang mengatakan itu beban, Pak. Nah, padahal berkat dan beban, saya katakan itu adalah paket yang tidak bisa dipisahkan. Ternyata tidak ada orang yang menerima berkat tanpa sebelumnya mengalami yang namanya beban. Jadi berkat dan beban itu adalah paket yang jelas tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kita tidak bisa hanya meminta berkat, saya katakan, tanpa mendapatkan suatu beban. Paulus sering mengatakan begitu ya, Paulus sering mencatat, diperumpamakan manusia ini seperti atlet gitu ya. Kalau kita lihat ponakan saya itu dulunya seorang binaraga gitu. Saya tanya, wah itu dia mengatakan berapa jam ya? Kalau tidak salah itu 8 jam satu hari pada saat itu, sebelum dia harus perlombaan begitu ya, selama beberapa bulan begitu, selama 8 jam satu hari dia ada di tempat gym. Dia harus latihan, katakan 2 jam, 1 jam atau 2 jam dia latihan. Setelah itu dia beristirahat, makan. Setelah itu angkat beban lagi, training lagi, 1 jam berhenti lagi, dia angkat beban lagi 2 jam, terus itu mulai pagi sampai menjelang malam. Itu dilakukan terus rutin selama beberapa bulan, sehingga dia akhirnya bisa memecahkan kejuaraan binaraga. Ya, ada beban. Tidak bisa cuma tiba-tiba, badannya berotot besar, bagus begitu ya, tanpa dia pernah mengangkat besi beban, barbel gitu. Tidak mungkin, tidak akan bisa. Saya juga punya seorang teman pesepeda dia, karena saya juga hobi saya sepedaan gitu ya. Tapi seorang teman saya itu, saya sempat beberapa waktu lalu ke Bromo. Di perjalanan saya ketemu sama teman saya. Orang itu rumahnya di Citraland, dan dia naik sepeda dari Citraland itu sampai ke Gunung Bromo, Bapak Ibu. Dia bisa lakukan hal seperti itu beberapa kali dalam hidupnya. Ternyata bukan tiba-tiba, ayo besok ya kita sepedaan ke Bromo. Saya yakin kalau dari Kalijudan mungkin sampai di Waru saja, mungkin Bapak Ibu yang tidak pernah latihan mungkin bisa semaput, Bapak Ibu, maaf bicara. Tapi teman saya ternyata bertahun-tahun namanya dia latihan. Dia latihan pagi, sore, kadang dia latihan siang hari untuk montel sepeda itu dengan kecepatan tertentu, dengan waktu-waktu tertentu, sehingga akhirnya dia bisa sampai beberapa kali gol. Dia mengatakan mulai dari Citraland sampai di ujung Gunung Bromo, sepedaan, Bapak Ibu. Banyak contoh-contoh yang lain. Atlet lari
Paulus juga mengatakan, memberikan contoh seperti itu. Tidak cukup orang itu tiba-tiba dia bisa juara lari gitu ya, sprint 100 meter sekian detik tanpa dia harus latihan. Nggak mungkin, pasti ada beban yang dia harus lakukan supaya akhirnya dia bisa menerima trofi kejuaraan, begitu. Nah, Bapak Ibu, jika fokusnya saya katakan terus kepada beban, maksudnya kita ini terus mikir, aduh beban cek soroi, aku mau diberkati Tuhan lebih lagi, aku pengen punya mobil yang lebih banyak lagi, tapi terus mikir bebannya, atau wah berarti aku harus kerja ya, aku harus bangun pagi ya, aku harus bekerja sampai malam ya, aku harus mikir ini, mikir itu, terus fokusnya itu cuman beban saja, maka kita tidak akan pernah dapat menikmati berkatnya. Kenapa? Ya terus memikirkannya cuman yang bebannya saja, nggak pernah mau melakukan. Terus yang dilakukan dalam hidupnya mengeluh dan mengeluh saja, orang nggak bisa maju. Cuman ngomel toh bisanya, nggak mau berusaha, nggak mau mengangkat beban tadi. Contoh kayak tadi binaraga saya katakan, mau punya otot yang kuat, otot yang besar, ya, tapi nggak pernah mau angkat barbel. Cuman ngeluh saja, lihat barbel ini sudah ngomel toh, wah bote, suruh ngangkat 10 kilo, 3 kilo aku males kok. Cuman mengeluh, fokusnya sama bebannya saja, fokusnya sama barbelnya saja. Mana bisa seorang atlet binaraga punya tubuh yang otot yang besar? Nggak mungkin. Kalau fokusnya adalah cuma beban saja, seseorang tidak akan pernah dapat menikmati berkatnya. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, jika kita ini memusatkan perhatian pada berkat, wah aku pasti sukses. Kalau mungkin kita sebagai atlet, mungkin pesepeda juga, wah aku pasti bisa nyampe ke, ya nggak usah jauh-jauh lah, kalau Bromo itu cuma beberapa orang saja kalau saya lihat, nggak semua orang bisa sampai ke Bromo, paling nggak sampai Pandaan begitu ya, sepedaan sampai Pandaan, sampai Prigen, mungkin sampai Tretes, sampai Hotel Surya, mungkin begitu. Nah kalau kita memusatkan perhatian pada itu, maka kita akan merasa ringan di dalam menanggung bebannya. Wah yowis nggak apa-apa, aku latihan, besok pagi aku bangun pagi sudah aku latihan, aku mau pengen punya tubuh yang sehat, ya udah aku makanku tak jaga, merasa ringan. Kalau kita lihat berkatnya, kalau kita lihat goal kita, kalau kita lihat tujuan kita, enggak masalah. Aku sekarang aku enggak mau makan soto jeroan itu, aku enggak mau lagi. Padahal itu doyananku, mungkin begitu ya. Enggak apa-apa, tapi aku mau sehat. Enggak ada merasa beban. Tapi kalau kita lihat, loh kesenanganku, wes sesuk ae, aku baru mau diet, enggak makan lagi jeroan. Hari ini aku tak makan sih. Begitu ya. Mau olahraga lah besok aja. Besok aja olahraganya. Nggak sehat-sehat Bapak Ibu, nggak pernah bisa dapat kesehatan yang sempurna. Tapi kalau kita melihat, aku pasti bisa sehat, aku mau sampai umur panjang, begitu ya, sampai dipanggil pulang nanti visaku habis sama Tuhan, tapi aku tetap memiliki tubuh yang sehat. Aku nggak mau sakit yang aneh-aneh. Oleh sebab itu, aku mau jaga makan. Nggak apa-apa lah, ini ada orang makan jeroan, makan lemak-lemak, aku nggak makan deh, nggak masalah, merasa ringan. Tapi kalau dibalik Bapak Ibu, kita sudah nggak dapat, gitu ya, isinya cuma omelan saja, nggak dapat apa-apa kita. Jika kita fokusnya cuma pada beban. Nah, dari pengertian yang sudah saya jelaskan ini Bapak Ibu, maka sebenarnya saya katakan hidup ini mudah nggak Bapak Ibu? Ternyata juga enggak. Apa yang harus kita capai, ternyata kita harus melewati beban demi beban itu. Kalau kita mau sehat, harus jaga makan. Kalau kita mau kuat naik sepeda, kita harus latihan. Ternyata seperti itu. Kita mau sukses, kita harus kerja yang oke. Begitu ya. Kita harus, misalnya kita mau terima keselamatan, begitu ya, dari Tuhan. Ini berkat begitu. Nah, kita harus berjuang. Kita harus kerjakan yang namanya keselamatan, taat firman, sangkal diri, pikul salib. Itu beban. Tetapi kalau kita melihat goalnya, semua itu kita bisa lakukan dengan ringan.
dengan penuh sukacita, tidak penuh dengan omelan. Tapi kalau kita lihat bebannya saja, harus taat firman, harus sangkal diri, gawes, males. Kita tidak bisa terima goal kita tidak bisa terima yang namanya keselamatan. Nah, hidup ini Bapak Ibu pada dasarnya saya katakan adalah berkat, tetapi juga harus ada beban yang harus kita jalani ternyata. Bagi seseorang yang hanya ingin berkatnya saja, sekarang saya balik. Kalau tadi itu mikiri bebannya saja. Nah, kalau sekarang gini, kalau seseorang tuh hanya ingin berkatnya saja, tetapi tidak ingin menerima bebannya, biasanya orang tersebut akan kesulitan, saya katakan, mengucap syukur. Karena dia selalu merasa kekurangan. Cuman mau terima berkat, orang itu kok diberkati ya, aku kok enggak ya, aku ya kepingin kayak orang itu, tapi kok begitu ya, kelakuannya enggak karu-karuan, tapi kok diberkati, aku kok enggak ya. Enggak pernah bisa mengucap syukur, merasa terus kekurangan. Hidup di dalam keadaan apapun saya katakan, baik atau buruk menurut pandangan seseorang, bukan berarti kita tidak memiliki sesuatu untuk disyukuri. Beberapa waktu yang lalu saya sempat tahu seseorang yang kehilangan uangnya, jumlahnya saya tidak perlu sebutkan, cukup besar ya. Terus dia mengatakan sama saya, bertemu 4 mata, dia mengatakan, aduh, aku ini sudah melakukan seperti ini, seorang anak Tuhan Bapak Ibu, seorang yang percaya Tuhan, seorang yang melayani Tuhan juga. Dia mengatakan, duh, kok rasanya saya ini sekarang ini imanku ini goyah. Dia mengatakan, aku ini sudah melakukan hal yang baik. Dia mengatakan gitu. Aku berusaha untuk tidak nyakiti orang, aku berusaha tidak membuat orang itu tersinggung, aku berusaha taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mengatakan, aku ini sudah taat melakukan mengembalikan uang milik Tuhan, persepuluhan, dan lain sebagainya. Dia katakan semua yang baik yang dia sudah lakukan. Nah, tetapi aku juga mengalami hal yang seperti ini. Dia mengatakan, aku tidak pernah loh kehilangan uang secara aneh ini sudah puluhan tahun, 35 tahun. Dia mengatakan seperti itu. Tapi kok aku juga mengalami ini, imanku goyah. Terus terang, dia mengatakan sama saya. Lalu saya mulai mengatakan, loh, kamu kalau sehat saat ini, kira-kira itu berkat Tuhan enggak? Saya pancing begitu. Iya sih, itu berkat Tuhan. Dia mengatakan, itu banyak loh orang yang COVID tapi nggak tertolong, yang matinya menderita, banyak loh. Iya ya. Terus dia mulai berpikir, pelan-pelan dia berpikir, mulai bersyukur. Kamu punya istri, istrimu anteng-anteng aja, istrimu baik, itu berkat Tuhan enggak? Iya ya. Kamu punya orang tua yang mencintai kamu, gimana? Iya ya. Dia baru mulai enggak, Bapak Ibu. Jadi apapun Bapak Ibu, dalam keadaan apapun baik atau buruk, bukan berarti kita ini tidak memiliki sesuatu untuk disyukuri. Saya katakan, banyak hal yang kita tuh sering lupakan dalam hidup ini. Isinya cuman beban, isinya cuman masalah, cuman hal-hal yang buruk yang selalu kita pikiri, sehingga kita tidak bisa mengucap syukur. Sehingga akhirnya kita ini, iman kita lama-lama bisa goyah, seperti seseorang yang saya kenal ini. Nah, tetapi kalau kita mulai flashback, kita mulai pikirkan gitu ya, Tuhan itu sudah berbuat apa? Banyak yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau kita dikasih sesuatu yang selalu saya tekankan, kalau kita sampai dengan saat ini masih tetap percaya sama Tuhan Yesus, itu loh mujizat yang terbesar. Amin. Karena itu membawa kita kepada keselamatan. Kita hidup di dunia ini berapa puluh tahun sih Bapak Ibu? Yang paling mungkin kalau bisa tua sampai 100-110 tahun. Tapi setelah itu kekal Bapak Ibu. Dan itu yang sejujurnya yang kita tuju. Bukan yang cuma 100-110 tahun di dunia ini saja. Tetapi justru setelah itu loh, kekekalan itu justru yang kita tuju. Bapak Ibu, baik dan buruknya sesuatu, saya katakan, semua tergantung pada bagaimana kita memandang dan kemana fokus kita.
Kalau kita fokus kita ini salah, fokus kita cuman ya beban-beban saja, masalah-masalah saja di dalam dunia ini, kita nggak bisa mengucap syukur yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak akan pernah terima berkat itu. Tidak akan pernah bisa, karena saya katakan tidak akan ada kesuksesan tanpa kelelahan. Orang yang sukses pasti lelah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya, kalau kita ini kan memandang ini kadang-kadang kan rumput tetangga lebih hijau. Begitu, wah dia sukses, padahal cuma kayak gitu toh loh kerjaannya, tapi sukses. Tapi kan kita nggak tahu apa yang sudah diperjuangkan, beban apa yang sudah ditanggung oleh dia. Jadi saya katakan kesuksesan tanpa kelelahan tidak ada itu. Kebahagiaan tanpa pengorbanan tidak mungkin ada. Orang kalau bahagia pasti ada pengorbanan. Rumah tangga kalau mau bahagia, pasangan suami istri, entah itu suaminya, entah itu istrinya, entah itu anak-anaknya, harus berkorban. Kalau tidak mungkin rumah tangga itu bahagia. Masing-masing harus melakukan pengorbanan. Tidak ada Bapak Ibu yang namanya kedamaian, saya katakan, tanpa kita mau mengekang diri kita untuk menahan perkataan kita, menahan amarah kita. Bagaimana bisa damai? Mungkin orang pasangan hidup kita mungkin omongannya itu kasar sama kita, kita harus mengekang diri kita. Tidak bisa tanpa ada pengangkatan diri terus bisa terus damai. Oh ini gontok-gontokan gitu ya, omongannya saling kasar, bales kasar. Ya mungkin omongannya tidak enak, dibales tidak enak, marah dibales marah, tanpa ada pengangkatan diri. Bagaimana ada kedamaian? Saya yakin nggak akan ada semua itu. Jadi tidak ada kedamaian tanpa pengangkatan diri. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, berkat dan beban atau beban dan berkat ini selalu berjalan beriringan. Ada berkat, pasti sebelumnya ada beban. Kalau ada beban, tetap bersyukur sama Tuhan, nanti berkatnya menanti. Amin. Jadi berkat dan beban itu selalu berjalan beriringan, tidak dapat dilepas salah satunya. Jadi pesan Tuhan bagi setiap kita pada sore hari ini, yang pertama, fokus pada berkat Tuhan, jangan fokus pada bebannya. Jadi kalau kita merasa, aduh, aku ini kok mengalami hal ini ya, aku ini sudah setia sama Tuhan, aku sudah cinta Tuhan, aku sudah belajar kebenaran firman Tuhan, belajar melayani, belajar setia beribadah, tapi aku kok tetap mengalami ini. Orang itu loh, orang kenalanku loh, dia itu ya tidak percaya Tuhan, hidupnya ya kacau, bisa diomong ateis, tapi kok sukses ya, uangnya banyak. Sudah, jangan pikirkan hal itu. Tetap kita lakukan, kita fokus pada berkat Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan terasa ringan. Kesetiaan kita kepada Tuhan terasa ringan. Tapi kalau tidak, kita compare, kita bandingkan dengan orang yang lain, lama-lama iman kita sendiri yang runtuh. Fokus terus pada berkat Tuhan, bukan kepada beban. Yang kedua, Bapak Ibu, tetaplah bersyukur di dalam segala keadaan. Kenapa? Karena bersyukur itu jauh lebih baik daripada mengeluh. Saya katakan, yang setuju katakan amin. Betul ya? Bersyukur itu jauh lebih baik daripada kalau kita tuh mengeluh. Coba Bapak Ibu praktekkan aja. Kalau Bapak Ibu mengalami suatu hal yang tidak enak, terus bersyukur, pasti hatinya ada damai sejahtera. Lambat laun Bapak Ibu kembali bersukacita. Coba kalau Bapak Ibu ngomel, hatinya tambah merongkol. Apa merongkol itu bahasa Indonesia? Tambah kepengen ngamuk gitu ya. Amarahnya menjadi-jadi, seperti kalau kayak api dikasih bensin itu loh. Seperti itu. Kalau kita tuh mengeluh, belajar Bapak Ibu bersama saya bukan orang sempurna, sama-sama belajar kita. Ya, daripada ngomel Bapak Ibu lebih baik bersyukur. Jelas kalau bersyukur, karena bersyukur itu salah satu kebenaran firman Tuhan.
Kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan turut bekerja. Ya, pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kita pasti dikasih sukacita karena kita pada saat ya mulai beban berat ini, tapi karena kita mau praktek untuk tetap bersyukur, saya yakin Tuhan pasti kasihkan apa yang kita butuhkan. Biasanya yang kita butuhkan apa? Damai sejahtera, sukacita, plong. Wis gak mangkel lagi aku gak marah lagi, aku gak mau inget-inget hal-hal yang orang ini membuat aku sakit hati. Nggak, sudah wis tetap bersyukur. Aku fokus pada berkat Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati aku, Tuhan pasti ganti, Tuhan pasti pulihkan aku. Itu aja yang dipikirkan. Supaya kita nggak malah sakit, Bapak Ibu. Ya, saat mengeluh saya katakan seseorang akan kehilangan yang namanya sukacita. Saat kita bersyukur, duka cita seseorang itu akan dikalahkan oleh yang namanya sukacita. Amin. Kalah pasti Bapak Ibu. Ya, duka cita itu pasti dikalahkan dengan sukacita saat kita itu bersyukur. Karena seseorang yang mengalami satu masalah, saya yakin pasti berduka cita. Tapi kalau kita tetap mengucap syukur sama Tuhan, wis syukur Tuhan, tetap aku bersyukur meskipun aku mengalami hal yang tidak enak, tidak apa-apa, pasti Tuhan punya maksud tertentu. Pasti duka cita kita, Bapak Ibu, akan dikalahkan oleh yang namanya sukacita, diganti dengan yang namanya sukacita. Oleh sebab itu tetap bersyukurlah, karena itu membuat kita bahagia dan Tuhan menyukai orang-orang seperti itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya katakan keluhan itu akan membuat hari-hari kita itu suram dan pasti akan melewatkan berkat-berkat Tuhan. Jadi jangan malu, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya katakan jangan pernah mengeluh. Meskipun sesekali lah boleh, karena ini kita masih hidup dalam dunia, sifat kemanusiaan kita, manusiawi kita maksud saya. Terkadang kita ini ngomel, oke lah, boleh, tapi jangan terus dibuai. Ganti dengan ucapan syukur, maka duka cita kita, perasaan yang tidak enak itu, yang tidak damai sejahtera itu digantikan oleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kalau kami boleh mengerti Engkau sebagai Bapa kami yang menyayangi kami. Dan kami tahu Tuhan, sesekali Engkau akan menegur kami, Engkau akan menghajar kami, bahkan karena tanda Engkau sangat mencintai kami, supaya kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hari semakin diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah fokus pandangan kami hanya kepada Engkau, hanya kepada berkat Tuhan, bukan kepada beban-beban yang harus kami lakukan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Kau mampukan kami untuk kami boleh menanggung setiap apa yang sudah Tuhan izinkan di dalam hidup kami harus kami lalui. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan penghiburan mungkin bagi setiap kami yang saat ini membutuhkan. Biarlah Roh Kudus memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang melimpah bagi setiap kami yang membutuhkan saat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mempunyai masalah tantangan Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan pulihkan. Karena kami memiliki Engkau, kami tidak mau patah semangat, kami tidak mau marah kepada Engkau. Karena kami memiliki Engkau, Allah yang berkuasa atas hidup kami, Engkau Allah yang menciptakan kami, Engkau tahu setiap kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau sudah memeteraikan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan mampukan kami untuk melewati masa-masa kehidupan kami sampai Engkau panggil kami pulang. Engkau dapati kami tetap beriman percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, serta seluruh keluarga besarnya. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan pengurapan yang khusus, pengurapan secara khusus, pengurapan gembala,
sehingga dapat mengembalakan setiap kami untuk lebih mencintai Engkau. Tuhan, berikan ketekunan, sukacita di dalam melayani, khususnya di dalam mengembalakan setiap kami sebagai jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Silakan, Mbak Nimbar bisa kembali maju ke depan. Terima kasih kepada Pak Medi yang sudah melayani. Tuhan berkati. Memang dalam menjalani kehidupan yang sudah kita perlu fokus kepada Tuhan. Ya, kalau kita fokus kepada Tuhan, lalu kita lakukan apa yang jadi bagian kita lakukan yang jadi bagian kita, maka Tuhan akan lakukan apa yang jadi bagian Tuhan. Ya, jangan pernah menuntut, kok kurang gini, kok tidak begini Tuhan. Lakukan saja bagian kita dan percayalah Tuhan Allah yang kita sembah itu tidak pernah ingkar janji. Ya, kalau kita sudah lakukan bagian kita dengan fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan akan mengerjakan apa yang sudah Tuhan janjikan untuk kita. Ya. Minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Oke, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Lewat satu pujian kita katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, namun perlindungan-Mu Tuhan selalu nyata dalam hidup. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyata
Kami meyakini bahwa kesetiaan Tuhan atas hidup kami itu sungguh luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu melewati hari-hari di dalam kehidupan ini, meskipun ada tantangan, ada kesulitan, namun kami mau fokus arahkan pandangan kami kepada Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan Allah yang selalu merencanakan hal-hal yang indah buat kami, menyediakan janji-janji yang luar biasa buat kami. Karena itu fokus kami hanya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janjinya, dan kami lakukan apa yang menjadi bagian kami tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, dengan hati penuh ucapan syukur. Maka kami percaya kalau kami sudah lakukan bagian kami, Tuhan Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Engkau akan mengerjakan apa yang menjadi bagianmu Tuhan, yang memang tidak sanggup kami lakukan. Itu Tuhan sediakan buat kami, yang tak terpikirkan, yang tidak terduga, itu Tuhan beri buat kami, yang mengasihi Tuhan, yang taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman yang sudah kami terima, sehingga menjalani kehidupan ini kami boleh tetap penuh dengan syukur dan sukacita, karena kami pandang kepada Tuhan dan firman serta janjinya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Kennedy yang sudah menjadi salam berkat menyampaikan pesan kebenaran firman pada malam ini. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu dan memakai hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Berkati dalam kehidupan keluarga rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan senantiasa. Bahkan kami percaya semua kami, umat-umat Tuhan yang hadir malam ini juga diberkati. Bahkan semua umat Tuhan yang mengikuti ibadah, baik secara onsite maupun secara online, Tuhan berkati setiap mereka, berkati iman rohani mereka, berkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka. Oh, masa depan mereka di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kalau kami sungguh bersandar, berharap dan mengandalkan Engkau, serta belajar terus berjalan di dalam kehendak-Mu, maka janji Tuhan memberikan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan, sehingga apa yang kami kerjakan itu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil, menjadi beruntung. Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, bahkan proteksi pelindungan Tuhan nyata atas setiap kehidupan umat-umat Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, sakit, penyakit, kecelakaan. Kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan yang sempurna nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin ada mereka yang sakit, lewat tempat ini kami berdoa kuasa Tuhan yang ajaib menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilir Tuhan Yesus. Teman-teman seiman yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, Tuhan dengan iman yang teguh mereka boleh tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa, negara kami Indonesia, bahkan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami sebagai otoritas yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka, sehingga mereka boleh mengatur dan mengerjakan semua tugasnya di dalam tuntunan dan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Kata tetangga lingkungan kita, gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Bapak Surgawi. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, ke keluarga, rumah tangga, pekerjaan. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kami, itu terus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian.